hari ini ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada tambahan satu lagi ya, untuk aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis ekonomi. Ya. Baik, saya izin share screen. Ya, semoga sudah terlihat materinya. Jadi hari ini kita akan coba lanjutkan diskusi terkait dengan implementasi pemodelan dalam tata ruang ya. Dan hari ini kita coba diskusikan mengenai penerapan ada salah satu subtopik sebetulnya yang ada dalam pedoman penyusunan ya, yaitu bagian dari yaitu ada ya melanjutkan yang kemarin. Jadi ada analisis sistem lahan kalau nggak salah ya. Salah satu poinnya di sini ada, selain kemarin itu kita membahas simpangan ya, analisis simpangan. Nah, yang ada poin berikutnya ada 3 poin. Poin berikutnya adalah analisis tutupan lahan dan runoff. Yang poin ketiga itu analisis kepemilikan lahan. Ya. Kalau analisis kepemilikan lahan, saya pikir tidak kita bahas di sini karena Bapak Ibu bisa menggunakan semacam teknik overlay gitu ya untuk melihat komposisi penggunaan lahan, komposisi kepemilikan lahan, berapa persen dimiliki oleh pribadi, statusnya bagaimana ya, kemudian berapa persen lahan yang dikuasai oleh atau menjadi aset daerah. Dan di sini kita akan coba diskusikan ya poin kedua, yaitu analisis tutupan lahan dan runoff. Ya, terkait dengan aplikasi yang sudah diberikan Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mereview kembali, jadi ada sudah beberapa aplikasi yang sudah diberikan dan Bapak Ibu bisa gunakan. Ada yang pasti ada QGIS ya, QGIS juga Bapak Ibu bisa download dan pakai, dan aplikasi tersebut terdistribusi secara gratis ya, open source. Ya, seperti itu. Kemudian dan ada beberapa analisis yang kemarin Bapak Ibu juga sudah pelajari, setidaknya ada 10, nanti kita buat satu lagi, akan ya, jadi 11. Dan di sini terkait dengan topik ya, analisis tutupan lahan dan runoff ya. Kemarin kita sudah beberapa kali singgung ya materi runoff ini. Ya. Kita bisa menggunakan Urban RFM di sini. Kemudian nanti mungkin Bapak Ibu bisa kaitkan dengan, saya pikir ini ya, land use dan RFM ini bisa memberikan tambahan ya, atau semacam added value untuk analisis ya, termasuk memudahkan Bapak Ibu nantinya dalam mengalokasikan ruang ya, kaitannya dengan runoff ya, seperti itu. Ya, ini kalau saya lihat ada 2 aplikasi yang bisa berdampak secara langsung ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mengkombinasikan dengan yang lain, saya pikir ini ada peluang juga untuk ke OpenBDE juga ya. Nanti harapannya dikaitkan dengan, karena ini kaitannya dengan land use ya seperti ini, sedangkan land use ini kaitannya dengan RFM ya untuk kemudian runoff seperti itu. Mungkin juga ya kalau land use juga akan disupport kalau pakai expert judgment ya. Jadi ada SA, land use, ada OpenBDE, ada OpenRFM. Di sini saya akan coba diskusikan langsung ya penggunaan land use dan kaitannya ya, utamanya terkait dengan OpenRFM, tapi nanti ada kaitannya secara ringkas begitu ya, penerapan terhadap dikaitkan dengan land use.
Kemarin kita sudah diskusi mengenai penerapannya land use sim, kemudian diskusi tata ruang kemarin kalau nggak salah itu terakhir juga membahas terkait dengan skenario pola ruang ya. Hari ini kita coba diskusi satu lagi implementasi ya, Rune RFM yang nantinya mungkin bisa dikolaborasikan dengan land use sim ya. Pokoknya seperti itu. Kemudian ya itu jadi aplikasi yang 4 aplikasi ini atau setidaknya 2 lah ya. Kalau SI ini sudah terikat dengan land use sim ya untuk pembobotan, mestinya berarti ada 3 aplikasi yang bisa dihubungkan secara langsung. Namun kalau mau dipertajam nanti saya pikir ada kemungkinan untuk diterapkan OpenPDE untuk analisis tutupan lahan dan runoff. Ya ini seperti yang kemarin kita diskusikan juga ya terkait dengan analisis sistem penggunaan lahan. Jadi di sini saya ambil dari lampiran ATR BPN ya, ada lampiran bagian 4 rincian analisis dan penyusunan RPTR Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021. Jadi di sini ada beberapa bab analisis yang dibutuhkan dalam penyusunannya. Ya, di sini ada analisis penggunaan lahan ya. Jadi di sini diharapkan dapat mendetailkan pola ruang ya, seperti itu. Dari RW kabupaten ke RTR, kemudian ya analisis kondisi fisik dan lain-lain ya. Kemarin kita sudah bahas. Dan ada analisis penggunaan lahan itu sendiri ya. Jadi turunannya juga sudah kita bahas kemarin seperti apa sistem penggunaan lahan seharusnya ya, seideal-idealnya untuk kasus analisis penggunaan lahan. Tapi dalam dokumen Permen ATR termasuk juga ada modul pelatihan DTR tingkat menengah ya. Itu ya setidaknya 3 analisis inilah yang bisa menjawab, yang bisa digunakan ya. Mungkin kalau persepsi saya ini minimal gitu ya, minimal kita bisa lakukan. Tapi di sini ya karena mungkin terbatasnya teknologi dan pendekatan ya, sehingga banyak yang bisa kita tingkatkan gitu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah didiskusikan ke Bapak Ibu ya. Kemarin kaitannya dengan simpangan ya, kalau di sini hanya membahas overlay antara existing dan rencana. Nah, kita bisa kolaborasikan dengan misalnya aplikasi land use sim untuk simulasi, mengenerate beberapa skenario ya. Kemudian bisa dikaitkan juga dengan SKL dan lain-lain. Jadi bisa meningkatkan opsi dalam kita selaku perencana mengambil keputusan gitu, dalam perencanaan wilayah. Ya, kemarin kita sudah bahas ini, hari ini kita akan coba bahas ini ya. Yang kemarin juga saya sudah singgung mengenai sistem lahan, jadi tidak kita bahas ya. Karena ini sifatnya ya lebih sederhana sebetulnya di sini ya. Jadi di overlay antara rencana tata ruang, antara existing dan kepemilikan ya. Jadi nanti berapa persen diketahui kepemilikannya oleh individu, misalnya oleh perusahaan, oleh sektor yang lain ya, termasuk aset daerah sendiri. Ya, kita akan coba bahas yang kedua di sini adalah analisis lahan dan runoff yang ditimbulkan. Jadi ini sudah masuk ya, sudah disampaikan juga dalam modul ini ya, Permen ATR ini di bagian lampiran, dan juga ada di modul pelatihan ya, pelatihan yang diselenggarakan oleh ATR untuk kajian SDTR di tingkat menengah ya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa analisis ya sistem penggunaan lahan gitu ya, tadi sudah kemarin juga kita sudah bahas ya, ada beberapa analisis seperti analisis simpangan ya. Ini di modul pelatihannya sendiri, kemudian lahan dan runoff ya, dan analisis kepemilikan lahan seperti itu. Nah, ini masuk ke
analisis tutupan lahan dan runoff ya, poin kedua. Jadi sebelum ini ya kita coba baca terlebih dahulu ya mengenai analisis tutupan lahan dan runoff yang ditimbulkan. Jadi materi ini sebetulnya sudah diplot begitu dalam Permen ATR maupun di modul pelatihan ya. Di modul pelatihan sekitar ATR sendiri. Ya, kalau dibaca konteksnya di sini ya, di sini tutupan lahan ya, tutupan lahan atau land cover atau penggunaan lahan berarti land use ya. Atau yang biasanya seringkali orang dalam penelitian itu menyebutkan LULC, land use land cover, karena dalam peta biasanya klasifikasinya itu ada campur aduk antara land cover dan land use. Tidak sepenuhnya land use, tidak sepenuhnya land cover, tapi ada irisannya seperti itu. Ada beberapa pendetailan berupa land use, ada yang dibiarkan makro berupa land cover. Jadi ya kebanyakan dalam kajian ilmiah sering disingkat sebagai LULC, land use dan land cover. Ya kalau land cover di sini berupa vegetasi dan konstruksi yang menutup permukaan lahan. Dan di sini penutupan lahan berkaitan dengan jenis penampakannya di permukaan bumi, seperti bangunan, danau, vegetasi. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari klasifikasinya, kalau ini dilihat dari uncover ya, jadi tutupan lahan lebih makro. Kemudian perubahan lahan jadi non terbangun, ya, perubahan penggunaan lahan menjadi terbangun, ya. Seperti misalnya tegalan hutan, permukiman, menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk meresapkan air hujan. Ya. Jadi kalau kemarin di materi urban RFM sendiri kita sudah diskusi mengenai sistem hidrologi seperti itu. Jadi ya akan punya dampak terhadap berkurangnya resapan, kemampuan resapan permukaan ya, permukaan tanah ya, dalam memberikan semacam meningkatkan laju infiltrasi ya, air yang turun dari hujan atau presipitasi turun menjadi infiltrasi seperti itu jadi berkurang ya, karena perubahan dari non terbangun menjadi terbangun. Seperti itu ya di sini. Ya, buat Rida ya, ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat. Ya, untuk ini ya, untuk fungsi bangunan ya, ada tools yang bisa mengidentifikasi. Kalau fungsi ya, fungsi bangunan itu biasanya menggunakan ini ya, kalau di praktek menggunakan survei existing ya. Tapi sebetulnya ada beberapa saya lihat yang melanjutkan ke remote sensing juga ada ya. Tapi dengan pendekatan yang mungkin lebih ini ya, lebih diintegrasikan dengan aspek yang lain, seperti machine learning ya, seperti itu. Jadi ya kalau umumnya tutupan lahan kalau kita identifikasi dari jarak jauh begitu atau Google Earth Engine saya sampai di lahan terbangun atau permukiman. Tapi kalau detail bangunan ya, industri kemudian komersil daerah mana agak sulit ya dari pengendalian jauh. Tapi data-data yang bisa kita pakai itu seperti OpenStreetMap yang kemarin kita pakai itu saya pikir bisa diambilkan semacam apa namanya, datanya kan sudah tersedia. Jadi dari data detailnya, vektornya, hasilnya, bangunannya, fungsinya, bahkan jenis fungsinya ya, sekolah, berapa lantai itu terinformasikan semua di data OSN. Ya, mestinya bisa dianalisis selama kita punya data sampel, ya, data sampling yang ada di darat gitu ya, kemudian kita kolaborasikan tidak hanya dengan data citranya, tapi data aktualnya mungkin bisa
lakukan, seperti misalnya kedekatan terhadap permukiman, kedekatan terhadap jaringan jalan dan lain-lain, itu mungkin bisa di ini ya, di apa namanya, diklasifikasi untuk penggunaan lahan. Tapi saya belum coba untuk penggunaan lahan ya, interpretasinya. Tapi saya rasa itu bisa dilakukan sana. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk itu ya. Jadi di sini ya ada beberapa kelas yang sudah distandarkan ya di SNI untuk tutupan lahan sepertinya di sini ya. Di sini ada land use juga ya, land use juga. Jadi ada ya seperti itu LULC. Ada hutan, kebun, campuran, ladang, perairan, perkebunan, permukiman dan sawah. Ini juga land use juga. Tujuannya mengakomodasi kelas penutupan lahan dan yang pentingnya kelas bervariasi antar pihak yang berkepentingan. Jadi memang untuk standarisasi aja, tapi semua tergantung kebutuhan ketersediaan data yang ada di wilayah perencanaan Bapak. Jadi kalau kita dari pinggiran jauh, biasanya ya kita bisa identifikasi hanya seperti lahan terbangun, gitu ya, kemudian sawah, ya, kebun, ya, permukiman itu bisa. Ya. Kalau semacam industri dan lain-lain itu perlu parameter yang lain. Misalnya ada beberapa riset yang mencoba mengimplementasikan turunan dari analisis citra ya, seperti ada NDVI, kerapatan vegetasi, ada NDVI untuk yang bangunan, gitu ya. Jadi mengkaitkan variabel lain turunannya sehingga klasifikasinya bisa lebih detail ya di penggunaan lahan. Ya, tentunya dengan bantuan sampel juga, sampling di lapangan. Kemudian di sini ya saya tidak terlalu banyak menyinggung mengenai tutupan lahan ya, bagaimana teknisnya, Bapak Ibu bisa apa namanya menggunakan beberapa cara ya, dengan jauh ya sekarang sudah populer dengan Google Earth Engine ya, kita bisa menganalisis untuk mendapatkan tutupan lahan seperti itu. Tapi biasanya untuk kebutuhan perencanaan wilayah, citra detail lebih tersedia ya, lebih banyak tersedia. Kemudian ya ini beberapa kebutuhan datanya. Di sini kemudian untuk analisis ya, analisis tutupan lahan dan trade-off ini, yang pertama pastinya kita harus punya klasifikasi tutupan lahan. Seperti itu, jadi bisa menggunakan ya ini atau yang lainnya ya. Kalau ini tidak harus, menurut saya ini tidak harus seperti ini ya, karena kalau SNI tadi hanya 17 ya, tapi kita sesuaikan dengan penggunaan lahan. Kalau kita punya penggunaan lahan, ya sebaiknya seperti itu. Karena kaitannya dengan koefisien itu akan berbeda-beda. Ya. Referensinya juga referensinya ada yang detail, ada yang makro, dan kita bisa menggunakan salah satunya. Kemudian untuk klasifikasi ya, jadi kalau di pedoman modul ya, modul di sini harapannya digitasi on screen, untuk membagi tutupan lahan berdasarkan kelas yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya data yang detail ya, sebaiknya menggunakan data yang detail ya, dan tidak dimakrokan lagi seperti itu. Kalau misalnya data yang lain seperti koefisien runoff ini tersedia dengan data dengan parameter dengan variabel yang detail, kelas yang detail juga. Jadi kemudian itu tahap pertama ya, klasifikasi penggunaan lahan, kemudian perhitungan koefisien runoff ini pendekatannya rasional ya. Biasanya runoff ini Bapak Ibu sudah bisa dapat referensinya ya, referensinya dari berbagai sumber ya. Kemarin sudah saya tunjukkan beberapa yang bisa dipakai.
Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mencari koefisien runoff yang mungkin lebih relevan dengan kondisi penggunaan lahan Bapak Ibu, ya silahkan nanti dicari. Saya pikir banyak penelitian yang mencantumkan koefisien runoff ya. Jadi kita bisa mengacu pada salah satu gitu, atau beberapa kombinasi yang sesuai. Jadi ini koefisien runoff yang merepresentasikan seberapa besar aliran runoff di jenis penggunaan lahan tertentu ya, itu diteruskan gitu, jadi menjadi runoff airnya. Misalnya kalau runoff-nya 0,4 berarti ada sekitar 10% yang dialirkan yang menjadi runoff. Ya, sisanya diasumsikan menjadi yang masuk dalam tanah. Seperti itu. Kemudian ada perhitungan curah hujan rata-rata ya, saya pikir ini bisa dicari juga datanya. Ya, kita bisa menggunakan analisis yang lain yang membentuk sendiri, misalnya metode polycondition yang membagi wilayah hujan ya, wilayah cuaca seperti itu ya. Dan ada stasiun pengamatan cuaca ya. Atau kita langsung pakai rata-rata saja berapa agregatnya berapa di satu wilayah. Dan kita bisa menghitung untuk maksimalnya misalnya kalau hujan lebat seperti apa. Tentunya kalau nggak ini ya, kalau hujan gerimis gitu kan, kita tidak menghitung ke situ ya, tapi kalau hujan lebat seperti apa. Arah situ. Kemudian yang keempat adalah perhitungan debit puncak ya. Jadi perhitungan debit puncak ini bisa dihitung dengan G, simbol G. Dengan metode rasional. Ini metode rasional ini untuk perhitungan hidrologi ya, ada namanya metode rasional. Ya, itu mengkalikan besarnya nilai koefisien runoff. Ya, ini mudahnya begini. Ya. Koefisien runoff-nya berapa, kemudian curah hujannya berapa, dan luas wilayahnya berapa. Ya, sudah itu dikalikan. Ya, itu dikalikan. Jadi akan ketemu nanti debit runoff-nya. Ya. Puncak di suatu wilayah. Dari hasil analisis perubahan tutupan lahan, maka diperoleh peta tutupan lahan serta diketahui luas masing-masing ya, masing-masing kelas. Jadi permukimannya berapa hektar, ya. Kemudian sawahnya berapa hektar, perkebunannya berapa hektar, yang bisa kita hitung ya dari atribut peta. Kita bisa hitung luasannya. Sedangkan keluaran dari analisis perubahan ini, nilai runoff rata-rata, ya kita bisa lihat nanti nilai C-nya, koefisiennya di tiap-tiap kelas tutupan lahan. Ya kemudian dilakukan pembuatan sederhana untuk peroleh nilai dipertimbang ya kelas masing-masing kelas tutupan lahan. Nanti kita coba cek seperti apa ya ini apa presentasinya di beberapa kerjaan RTR. Ya. Jadi sederhananya ya perhitungannya seperti ini, ada yang Q, kemudian Q ini didapat dari luas penggunaan lahan ya. Nah, seperti ini atau A gitu ya. Jadi LC dikali koefisiennya dikali intensitas hujan ya. Nah, seperti itu. Maka didapat debitnya berapa di suatu wilayah yang dikaji. Ya, ini saya sampaikan lagi kemarin sudah saya sampaikan. Jadi land use ini sebagai kunci eksplorasi data spasial ya. Baik land use maupun land cover ya. Yang tadi kita bahas land cover memiliki hubungan banyak sektor ya, termasuk salah satunya adalah runoff. Ini kita sudah diskusikan kemarin. Jadi dari land cover atau land use kita bisa analisis turunannya kemana gitu ya, ke transport, ke kebutuhan energi. Kemarin sudah saya contohkan bagaimana land use itu diturunkan untuk menghitung kebutuhan energi, kerapatan kelistrikan. Gitu. Di sini kita coba kaitkan dengan runoff ya, bagaimana land use ini dapat diterjemahkan menjadi perhitungan runoff untuk
aliran permukaan. Ya, ini ya beberapa contoh implementasi analisis tutupan lahan dan runoff. Ya. Jadi beberapa model analisis runoff itu di dokumen RDTR ya Bapak Ibu dilakukan berbasis administrasi. Ya. Ada juga yang berbasis DAS juga ada yang melakukan perhitungan seperti itu. Kemudian menghitung debit aliran permukaan. Ada juga yang menggambarkan berupa arah-arah runoff ya secara visual ya, berdasarkan topografi yang terlihat. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini muncul pertanyaan ya, apakah analisis tersebut cukup untuk menjawab kebutuhan runoff ya, maksudnya kebutuhan penanganan ya atau strategi bagaimana menyikapi runoff yang terjadi di suatu wilayah tersebut, di suatu wilayah perencanaan. Ya, di sini ya bisa dilihat bahwa perhitungan terhadap komposisi tutupan lahan untuk hitung runoff ya, kalau pendekatan seperti itu ya tidak memberikan informasi dampak runoff ya terhadap kawasan lain. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ya beberapa contoh pekerjaan di RDTR ya. Saya ambil sampling yang saya temukan ya. Karena jujur ternyata di pekerjaan RDTR yang dilakukan oleh ATR sendiri ya, Kementerian ATR sendiri itu ada beberapa yang tidak menyertakan analisis runoff ya. Walaupun di pedoman seperti itu dan di Permen sudah muncul ya kebutuhan untuk analisis tutupan lahan dan runoff, tapi tidak semua dokumen ya yang ada itu punya analisis runoff ya. Dan ini saya ambil beberapa analisis runoff yang saya temukan ya, Jadi ya dari beberapa itu tidak ada, syukur-syukur kalau ada ya. Jadi seperti ya kita ambil sampling begitu dan ini saya ambil beberapa dan Bapak Ibu bisa melihat ya. Mungkin salah satunya bisa pekerjaan Bapak Ibu juga. Jadi ini implementasi runoff ya di dokumen yang pertama. Ya. Ini saya coba nama daerahnya ya. Jadi ya buat pembelajaran kita saja. Ya. Jadi nama daerah saya tidak tampilkan di sini, tapi Bapak Ibu bisa melihat dari output yang dilakukan di dokumen yang pertama ini. Ini bagus, ini ada analisis runoff-nya, yang lain kebanyakan tidak menyediakan ya. Jadi ya kita bahas yang tersedia saja. Jadi analisis di sini sudah muncul analisis tutupan lahan dan runoff ya. Kemudian formulanya adalah seperti ini. Formulanya seperti ini, ada memasukkan konstanta juga, kemudian ada koefisien aliran, ada luas daerah pengaliran ya, itu yang perhitungan luas setiap jenis penggunaan lahan atau tutupan lahan. Kemudian di sini ada intensitas secara rata ya, biasanya milimeter per jam. Kemarin sudah saya di materi yang runoff sendiri itu ada mekanisme perhitungannya, ada contoh perhitungannya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk melihat perhitungannya seperti intensitas dan lain-lain. Kemudian di sini ya analisisnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi di satu wilayah ya kalau dipetakan seperti ini ada beberapa land use dan itu dilihat dari ini Bapak Ibu ya. Jadi kecepatan runoff rendah, sedang dan tinggi. Jadi ini direpresentasikan dari tutupan lahan, mungkin koefisiennya juga ya, seperti itu. Dan di sini ada konstanta. Jadi perhitungannya rata-rata begini Bapak Ibu. Di sini tutupan lahannya diinventaris, didata berapa luasannya, kemudian koefisiennya berapa, ya, koefisien koefisien
limpasan, koefisien runoff-nya, tiap-tiap penggunaan lahan. Kemudian intensitas hujan ya berapa di sini 5 mm per jam seperti itu, sehingga didapatkan debit ya, debit runoff di wilayah dihitung semua ya, luas, kemudian koefisien intensitas dihitung berarti sekitar 0,2 meter kubik per detik. Kalau di total itu sekitar 12,6 meter kubik per detik di wilayah perencanaan ini ya. Wilayah perencanaan ini. Jadi ya bisa dibayangkan Bapak Ibu ya bahwa pendekatan di ranah praktek itu seperti ini pendekatannya. Jadi land use-nya dihitung luasnya, kemudian dikalikan koefisiennya, koefisien sesuai dengan land use-nya ini. Kemudian ya dihitung berapa debitnya dan ditotal. Ya, ditotal. Kira-kira kalau ditotal seperti ini, ya yang saya mau tanya ke Bapak Ibu diskusi ya, kita diskusi juga. Dengan debit seperti ini, informasi apa untuk perencanaan, untuk teknis perencanaannya ya? Kita bisa melakukan apa gitu dari output ini, dari output debit ini. Kalau Bapak Ibu mau ini pengalaman menganalisis ini silahkan dengan cara seperti ini ya, silahkan Bapak Ibu kalau ada ingin didiskusikan. Ya, tadi ada Bu Irina, silahkan Bu Irina. Terima kasih Pak Sakti, selamat pagi Pak Sakti. Ya, ini saya bukan mau menjawab Pak, malah mau nanya. Ya, tidak apa-apa. Itu yang dalam tabel itu ada huruf R itu apa ya Pak? R itu kalau di sini saya lihat konstanta Bu ya, yang dipakai ini ada konstanta. Ya. Kalau di situ kan konstanta itu bukannya C ya Pak ya? Koefisien aliran kalau sama koefisien itu ini Bu, yang C ini koefisien. Kalau ini konstanta yang ada di ini Bu. Nah, ini konstanta. Oh, yang K itu ya. Tapi saya tidak lihat detailnya ya seperti apa. Tapi perhitungannya seperti ini. Oh gitu. Kalau kok konstantanya sama semua, berarti bisa diabaikan dong Pak? Atau gimana? Ya, ya itu ada beberapa yang menggunakan konstanta, ada yang enggak. Jadi hanya menghitung luas dan koefisien saja. Oh, Jadi, ya barangkali kalau konstantanya beda-beda, seperti koefisien alirannya beda-beda itu kan bisa dipakai. Tapi kalau sama semua kan berarti kalau dihitung kayak makan waktu gitu ya. Karena kaitannya dengan volume Bu Irina. Jadi kaitannya dengan volume, ada satuan meter kubik per detik yang ingin dihasilkan. Gitu. Oh ya. Ya, jadi terkadang ada yang memasukkan konstanta, ada yang tidak. Gitu ya. Pendekatannya ada beberapa yang beda-beda. Untuk ini Pak, untuk penutupan lahan itu yang ini Bu ya. Koefisien aliran itu standarnya sudah ada dari mana ya Pak untuk yang masing-masing jenisnya itu? Kalau koefisien aliran itu sudah ada beberapa referensi Bu Irina yang bisa dipakai. Kemarin itu saya nemukan ada 4 atau 5 tabel, 5 tabel referensi untuk koefisien aliran di ini Bu, di materi sebelumnya. Saya lupa nanti di sini ada atau enggak ya. Di materi yang Urban RFM ada Bu, itu saya sertakan. Oh baik Pak. Berarti itu sudah ada penelitian sebelumnya yang membuat itu menjadi ada koefisien aliran ya Pak. Ya. Kemudian jadi kalau bisa dilihat dari jenis koefisien alirannya itu, dia semakin hutan koefisiennya semakin kecil, sedangkan kalau jalan dan pemukiman itu bisa dikatakan paling besar gitu ya Pak ya. Betul. Ya, termasuk juga tanah yang gundul dan tegalan termasuk yang besar. Ya, betul. Ya, baik Pak. Kemudian kalau angka itu 1260 itu mungkin ada entah standar entah apa yang nanti menjadikan kriteria kalau
kritis itu adalah angka berapa sampai berapa. Ya, ya. Itu ya Pak ya. Ya. Tapi belum ada di sini. Ya, kalau di pedoman juga tidak sampai ke kritis ya. Kalau ke kritis itu nanti kita harusnya koreksinya ke kesetimbangan air di das ya. Jadi das itu nanti bisa kritis atau enggak tergantung penggunaannya dan yang masuk ke infiltrasi. Jadi runoff-nya kecil atau runoff-nya besar itu mempengaruhi kekritisan air di das ya. Jadi tapi kalau di sini kita nggak membahas itu Bu Irina. Jadi lebih menghitung runoff dan ini lagi kita diskusikan adalah metode yang dilakukan di ranah praktis ya dalam penyusunan ini bisa ambil dari dokumen RTR. Nah, kira-kira kalau analisis seperti ini si perencana atau si plannernya ini dapat ide apa, dapat mengusulkan apa? Iya, iya kemungkinan kalau misalnya angka itu dianggap kritis, mungkin akan diusulkan membuat embung atau semacamnya ya Pak ya, empang gitu. Betul. Dan cuma pertanyaannya kemudian berlanjut Bu Irina, kalau buat embungnya di mana? Iya betul Pak. Jadi analisis yang itu ya Pak pakai urban PDE atau mungkin yang lain-lain itu. Iya Bu. Gris dan seterusnya. Terima kasih. Ya, ya mungkin Bapak Ibu silahkan kalau ada tanggapan. Biasanya kalau seperti ini analisisnya apa yang bisa diambil sebagai landasan untuk perencanaan. Karena kebanyakan berhentinya sampai di sini Bapak Ibu, contohnya. Jadi debit berapa? Kalau debit ini kan kita bicara di total di sini. Debit totalnya berapa di wilayah ini. Nah, terus kalau sudah tahu terus buat apa? Gitu. Ya, seperti itu. Ya, Mas Ahmad, silakan Mas Ahmad. Halo Pak. Ya. Silakan Mas. Terdengar Mas. Mungkin izin berpendapat Pak. Kalau menurut saya, mungkin dalam ranah yang skalanya kabupaten itu mungkin bisa buat ini mungkin ya Pak buat perencanaan mungkin seperti kawasan resapan air atau buat dalam hidrologi itu bisa buat sistem irigasi atau waduk tadi gitu. Dan dalam urban RVM kemarin kan berarti ada kayak titik-titik di mana titik-titik yang mempunyai akumulasi air paling tinggi itu kan kelihatan ya Pak. Itu mungkin di titik itu bisa diintensifkan gitu Pak buat perencanaan hidrologinya kayak berarti di situ harus ada sistem irigasi yang bagus atau harus ada waduk tangkapan air di sekitar situ atau seperti itu. Dan mungkin kalau buat ranah RDTR mungkin bisa juga mungkin buat intensitas bangunan juga mungkin menurut saya bisa juga Pak, karena berarti dengan adanya kawasan yang di perkotaan itu dan dia memiliki rata-rata jumlah akumulasi air yang banyak kan berarti intensitas bangunan di sekitar situ kan tidak boleh terlalu rapat ya supaya tidak bergenang, supaya airnya bisa lebih meresap ke tanah seperti itu Pak. Mungkin kalau menurut saya seperti itu Pak. Iya, Mas. Terima kasih Mas Ahmad. Jadi itu tadi Mas Ahmad kayaknya sudah mempertimbangkan analisis yang kemarin kita pelajari ya dengan urban RFM. Nah, di sini nih saya pertanyaannya masih lebih mentah begitu. Karena ini yang terjadi di RTR seperti ini Mas Ahmad. Hanya menghitung debitnya gitu ya, dengan tutupan lahan dan debit seperti itu. Jadi di sini katakanlah nanti outputnya entah ini 100 meter kubik per detik, entah itu 150 atau 50. Nah ini apa begitu? Kesimpulan apa yang bisa dipakai? Nah, karena kalau dengan angka saja kan memang tidak bisa kita merumuskan di mana sih kita berikan embung atau ada resapan, di mana intensitasnya perlu kita perhatikan. Ya. Nah, seperti ini Mas Ahmad. Jadi prakteknya begini nih prakteknya. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya.
bisa dibayangkan kalau misalnya ini ada kawasan, ada dua skenario misalnya A dan B. Yang katakanlah ini ya, saya coba soroti yang permukiman ya. Kalau dengan perhitungan seperti ini ya, yang satu saya pindah di sini, yang satu saya pindah di sini, dengan perhitungan seperti ini luasannya sama ya. Berarti kan ini I-nya sama Bapak Ibu. I-nya kan sama. Ya, I-nya sama dan ya betul memang I-nya sama. Tapi genangannya di mana kita juga nggak tahu. Ya, jadi kalau ada skenario biasanya ya saya melihat dengan kajian termasuk di ranah akademis ya, mahasiswa-mahasiswa gitu yang ini yang melakukan analisis kajian banjir dengan runoff ya, pertimbangannya itu solusinya akhirnya menambah ini yang non terbangun di wilayah-wilayah ini. Jadi semacam embung-embung kemudian diagregatkan lagi ke sini. Padahal kalau kita teliti dengan A dan B, walaupun katakanlah sama-sama 56 hektar di sini misalnya ya, 56 hektar. Sama-sama 56 hektar. Mestinya di sini dan di sini itu pengaruh ya, pengaruh terhadap mungkin genangan di beberapa spot ya. Dan juga tidak semuanya itu masuk ke sungai ya alirannya. Pasti ada yang genang apa istilahnya berhenti begitu seperti yang kita diskusikan di materi yang sebelumnya. Jadi biasanya skenario itu ditambahkan ya, jadi permukimannya dikurangi atau maksudnya permukimannya dilambatkan, gitu, pertumbuhannya menambah hutan, dan itu hanya jadi kalkulasi ini, tapi outputnya tetap sama yaitu agregat yang kita nggak tahu buat apa nantinya. Itu yang seringkali didiskusikan ya dalam kaitan mitigasinya seperti apa kalau runoff seperti itu. Tadi Mas Ahmad tadi sudah membayangkan itu ya, karena sudah memasukkan ada pemodelan yang berbasis grid ya, tentunya itu bisa menjawab permasalahan seperti ini. Jadi seperti inilah Bapak Ibu ya praktek di lapangan, dia melakukan kalkulasi tutupan lahan, luasan. Ya. Jadi kalau ada skenario nambah 100 hektar di sini, 100 hektar di sini dengan lokasi berbeda, debitnya pasti sama karena cuma ketemu Q-nya saja ya. Sedangkan kita nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa melakukan rekayasa apapun dengan nilai ini. Informasi apa yang bisa kita tarik dari sini, melihat peta ini kemudian dengan nilai ini kita tidak bisa menarik apa-apa. Ya, ini saya tunjukkan lagi yang kasus kedua. Ya, sama salah satu di dokumen perencanaan RTR ya yang dimiliki oleh kementerian, disusun oleh kementerian RTR seperti ini susunannya. Jadi di sini ada jenis daerah, koefisien aliran. Nah, ini salah satu tadi Bu Irina ya, ini salah satu contoh ya, mungkin menggunakan SNI di sini. Tapi banyak sekali referensi yang kita pakai di penelitian, banyak kita tinggal searching aja gitu ya. Itu banyak sekali beberapa kelas yang mungkin akan lebih sesuai dengan penggunaan lahan kita ya. Misalnya kita punya penggunaan lahan yang tidak sesuai, tidak sama seperti ini, kita bisa pakai referensi yang lain yang sekiranya bisa lebih sesuai. Nah, jadi perhitungan sama ya. Tutupan lahan seperti apa, kemudian di sini ada bangunan peribadatan ya, sebetulnya sudah masuk ke land use ya. Bangunan pemukiman, utilitas, jalan, kolam, dan lain-lain. Di sini disampaikan juga luasnya, koefisiennya berapa, ya, kemudian limpasannya berapa. Ya sudah di total berapa nanti. Seperti itu. Oh ya, tadi saya ini ya Bapak Ibu saya lihat di sini ini sesuai dengan apa yang pernah saya baca ya, ini padang rumput ya. Padang rumput ini koefisiennya bagus ya ternyata Bapak Ibu ya. Ini saya pernah baca juga referensi begitu yang menyatakan bahwa padang rumput ini lebih bagus ya daya resapnya dibanding hutan gitu. Jadi kalau saya tapi nggak tahu ya ini benar atau enggak. Jadi misalnya kalau di atas gunung itu padang rumput gitu,
Dan kalau dulu kan tidak boleh menebang di pegunungan ya, supaya airnya itu runoff-nya kecil. Nah, tapi kalau di atasnya diganti bukan hutan tapi padang rumput, mungkin justru lebih baik ya kalau memang betul ya referensi yang saya pernah baca. Dan di sini juga konsultannya sepertinya mengambil referensi, menyebutkan juga referensinya bagus, padang rumput ini pusatnya bagus. Ya ini yang waktu itu saya juga, wah ini ternyata lebih baik ya daripada hutan. Iya Pak John, nilai R index ya, erosivitas hujan. R, ya, saya maksudnya perhitungannya Pak John ya, perhitungannya ya. Saya tidak melihat detail ya, tapi yang saya soroti di sini, kemudian kalau kita sudah punya outputnya sebanyak ini 12 meter kubik per detik, itu kira-kira planner dapat informasi apa? Entah seberapa kompleks rumusnya ya, itu kemudian planner dapat informasi apa dan gunanya apa untuk merencanakan itu yang kita menjadi pembahasan gitu. Jadi kalau analisisnya kompleks tapi tidak ada informasi yang punya peran penting dalam planner memutuskan sesuatu, ya terus buat apa analisis yang dilakukan. Nah ya, jadi prakteknya seperti ini Bapak Ibu ya, prakteknya seperti ini. Jadi kebutuhan lahan, dan luasan hektar berapa, koefisiennya berapa, ya, lipasannya berapa dihitung dan kemudian dikalkulasi. Ya. Kemudian dokumen ketiga dan dokumen keempat juga sama. Run off ya, nilai run off berapa ya, akhirnya dikalkulasi berapa totalnya. Kemudian di sini juga ada yang menggunakan dash juga, tapi di sini saya nggak tahu ya, di sini relatif sama sebetulnya. Dikalikan intensitas, koefisien, dan dapat meter kubik per detik ya, seperti itu. Ya Bu Irina, silakan Bu Irina. Iya Pak, matur nuwun. Ini kalau di yang tabel nomor 3 ini kan untuk sungai dan waduk itu koefisien runoff-nya 0. Nah, ya. kalau yang sebelumnya itu Pak, yang nomor 2 tadi Pak. Ya. Yang sewu yang nomor 2 tadi. Ya. Nah, di situ ada, tadi itu saya lihat ya, ada yang ini, tambah itu 10. Oh ya, yang itu ya. Ya, ya. Ini Bu ya. Yang itu sungainya 0,05 Pak. Ya. Beda ya, cara penghitungannya bagaimana betul, ini betul. Pak ya? Jadi kan kalau di lahan pun tidak semuanya, kalau kita hitungannya begini Bu, kalau air itu turun ke sungai itu kan tidak meresap di sungai itu di satu titik. Misalnya ini sungainya begini. Ya. Kalau di sini saya potong grid begitu ya, ada grid di sini saya potong begini. Dan di sini turun hujan atau presipitasi masuk ke sungai ini. Kan tidak semuanya air itu kemudian diresap oleh dasar sungai, Bu Irina. Iya. Tapi ada sebagian yang dialirkan, yang run off di sini. Iya. Nah itu ya sepertinya yang dianalogikan oleh para peneliti ya. Jadi sungai itu tidak nol, tapi bisa ada sebagian yang apa namanya yang masih terkirim menjadi run off begitu. Tapi dalam prosesnya ya kita bisa juga asumsikan kalau sudah ke sungai ya sudah hilang nanti run off-nya, jadi sudah itu tidak ada dampak apa-apa gitu. Ya, bisa juga kita asumsikan seperti itu. Jadi ada yang memberikan waduk sungai itu ya sudah nol run off-nya di situ. Iya, kalau itu Pak tadi Pak yang tabel 3 tadi 0 ya Pak ya, gimana Pak? Yang ini kalau waduk itu kan cenderung berhenti Bu ya. Ini sungai Pak, ada sungai dan waduk. Sungainya juga 0. Ya. Jadi ya ini diasumsikan apa namanya ya semua ke sungai gitu ya, semua ke sungai terus
teresap gitu. Ya itu asumsi yang dimasukkan. Jadi memang ada banyak referensi versi ya Pak ya. Ya. Berarti tergantung versinya ya Pak Betul, yang betul. diambil. Betul. Iya. Jadi termasuk itu juga nanti kita untuk perencanaannya mau menggunakan yang versi mana itu juga bisa. Seperti itu, Bu Iri. Ya Pak, jadi kita bisa ngambil yang mana yang kira-kira lebih sesuai dengan kita ya Pak, karena Ya, ini versinya ada macam-macam. Betul, betul. Sayangnya di tiap pekerjaan ini sedikit yang menyertakan referensi ya. Jadi kita mesti cari referensi sendiri. Iya, tapi harusnya pakai referensi, harusnya wajib ya Pak untuk perpustakaan itu referensi wajib. Ya, supaya bisa dilihat yang lain begitu, supaya tidak terjebak di satu yang black box gitu, satu hal yang black box itu dibiarkan gitu saja. Tapi di materi kemarin ada Bu Irina, di materi RSL nanti mungkin bisa dicek, itu ada beberapa tabel yang saya sampaikan juga dari beberapa referensi, jadi bisa dipakai, termasuk ada yang lain ya, mungkin bisa dicari juga. Ya, terima kasih Pak Sakti. Ya, sama-sama Bu. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya kondisinya, bahwa analisis tutupan lahan dan roll-off ini hanya dikalkulasi dari penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang diilustrasikan per desa, luasnya berapa penggunaan lahannya. Ya kemudian di total sehingga intensitasnya berapa, option aliran permukaannya berapa, dan kemudian kita tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup ya, walaupun dipecah seperti ini itu akan lebih baik ya, karena ada batas administrasi di situ ya, kita bisa cek administrasinya seperti itu. Tapi ya kembali ke persoalan perencana, dengan adanya nilai ini, agregat seperti ini ya, atau agregat per desa ini, kita bisa apa gitu? Apakah ini sudah termasuk banyak atau enggak, kan kita nggak tahu ya. Kalaupun debitnya besar tapi semua masuk ke sungai, nggak masalah juga ya. Seharusnya kan seperti itu, nggak masalah juga. Tapi kalau debitnya kecil, berhenti di mana-mana, itu menjadi masalah gitu ya. Kita di konteks perencanaan spasial. Jadi kalau debitnya besar pun, kalau selama ada sungainya, masuk semua ke sungai itu nggak masalah. Tapi kalau enggak, itu yang menjadi persoalan. Ya silakan Bu Irina. Ya Pak, maaf Pak, kalau dikaitkan dengan konsep yang terbarukan itu Pak, untuk mencegah adanya dampak perubahan iklim, itu kan kalau konsep besarnya arsitektur lanskap itu atau landscape water management itu kan Pak, yang terbaik adalah yang zero runoff Pak. Jadi air itu jangan sampai keluar dari kaveling kita gitu. Intinya gitu kan Pak. Jadi harus ada bioboring. Ya, dan lain-lain. Intinya itu supaya nggak langsung dibuang ke sungai gitu. Karena kalau dibuang ke sungai kan kita rugi, airnya hilang menguap di laut gitu kan. Sementara yang di darat ini kekurangan. Jadi konsep terbaru itu kan sebenarnya adalah menahan sebanyak mungkin air dalam lahan kita gitu. Jadi nggak dialirkan ke riol kota, tapi bagaimana caranya dengan penanganan buatan maupun alam itu bisa sebanyak mungkin tetap di lahan kita air itu gitu Pak. Jadi kalau seperti ini kan mungkin apa ya Pak, rumusnya jadi beda atau gimana Pak? Ya mungkin kondisi idealnya Bu Irina ya, memang kondisi idealnya diharapkan zero runoff, di mana itu kalau digambarkan secara hidrologi, dia turun dari ini kemudian masuk jadi air tanah begitu, yang kemudian digunakan lagi oleh oleh masyarakat ya, seperti itu. Tapi kondisi itu kan kalau di perkotaan seperti kota-kota besar itu kan tidak sepenuhnya langsung diserap ya, bahkan untuk kota-kota yang cenderung maju dan lahan terbangunnya
sekitar 80% ke atas untuk istilahnya itu ada impervious surface gitu ya, istilah ilmiahnya. Itu harus ada danau atau waduk buatan ya, betul, Pak? Betul. Nah, yang di IKN kemarin itu kan mungkin Bu Rina kemarin sempat ikut yang di IKN kemarin. Ya, itu bendungan Sepaku Sekmo itu, Pak. Betul. Jadi karena teksturnya di sana kalau nggak salah itu liat dan pasir, Pak. Ya, tanah liat dan liat pasir. Dan kapur. Jadi airnya tidak bisa diserap gitu, dan dibuatkan kayak waduk-waduk besar ya, kayak embung-embung besar gitu untuk digunakan lagi nantinya. Jadi digunakan kembali. Iya. Itu salah satu strategi, Bu Irina. Cuma memang hal itu lebih diperlukan karena untuk menjadikan zero runoff itu di setiap kaveling kayaknya sulit, Bu ya. Kecuali ya di daerah non perkotaan ya. Kalau daerah perkotaan setiap jengkal sudah sudah sangat berharga, dan strategi mengalirkan itu yang lebih lebih dimungkinkan ya, mengalirkan ke spot-spot tertentu untuk digunakan kembali. Iya Pak, terima kasih Pak Sakti. Ya, sama-sama Bu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, penerapan di dokumen RTR ya, yang saya amati. Ini ada lagi contoh ya, tidak melakukan kalkulasi, tapi menggambarkan arah-arah runoff-nya. Ini saya pikir setidaknya minimal begini gitu ya. Ini menurut saya lebih baik ya, yang nomor 5 ini dengan arah-arah runoff gitu ya. Walaupun tetap saja semua arah runoff-nya itu selalu dipusatkan di outlet sungai, dijadikan referensi sehingga airnya dialirkan ke sana. Padahal ya tidak semuanya, ya, seperti kita bahas, tidak semuanya aliran itu air itu bisa sampai ke sungai atau ke bibir sungai ya. Kalau dipotong mungkin seperti ini dasnya, di sini sungai katakanlah seperti itu, sungai di sini. Nah, kalau airnya di sini turun hujan, bisa jadi dia nggak sampai sungai, sedang ngecembung di sini, Bapak Ibu, ngecembung di sini, menggenang di sini. Nah, seperti itu. Jadi kayak di kota-kota besar itu ya beberapa masih menggunakan kajian das ya, kajian das yang besar sehingga ini bisa banjir kiriman atau apa gitu ya. Padahal itu ya fenomena seperti ini ya. Kalau di kota-kota besar cenderung di hilir ya, dia cenderung flat lahannya. Jadi pendekatan das yang besar pun juga tidak terlalu pengaruh karena runoff seperti ini yang menjadi masalah di kota-kota besar ya. Makanya sampai sekarang sulit gitu ya kalau masalah runoff ini diselesaikan dengan pendekatan das ya. Walaupun penelitiannya banyak ke sana, tapi berbeda ya, mestinya berbeda penanganan. Ya, ini salah satunya Bapak Ibu yang menggunakan. Bapak Ibu juga bisa dari data elevasi, kemudian kita gambarkan dan kita lihat potensi arah-arah aliran ini kita bisa dapat gambaran ya, gambaran alirannya akan kemana. Tapi tidak bisa menemukan spot-spot seperti ini. Ya, setidaknya Bapak Ibu dengan mekanisme seperti ini bisa kita kita gunakan buat apa, ini lebih baik ya daripada hanya kalkulasi seperti ini yang kemudian kita nggak tahu ini buat apa sekian ini, kemudian justifikasinya apa terhadap ruang, kita tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa merumuskan sesuatu di sini. Itu yang terjadi di dokumen-dokumen RTR ya, yang saya ambil beberapa sampel dan yang punya analisis runoff itu seperti ini, Bapak Ibu, gambarannya. Jadi kemarin itu dengan melihat kondisi seperti ini, wah kalau dirancang seperti ini, ya RTR kan itu menjadi inisiasi suatu kota ya Bapak Ibu. Menjadi inisiasi suatu kota ya.
Bisa jadi nanti kotanya juga kota besar ya, bakal bertumbuh menjadi kota besar. Kalau semua kota itu dirancang melalui RTR dengan pendekatan seperti ini, nah banjir ya nggak salah kalau banjir di kota tidak bisa kita tangani ya, karena informasinya seperti ini hanya sebatas debit, kemudian apa ya, kemudian kita bisa justifikasi apa dari sini. Nah, dari atas pertimbangan itu kemudian ya Urban RFM dikembangkan untuk menjawab solusi ini, sehingga tidak hanya angka saja, tapi kita bisa merumuskan sampai satuan ruang ya yang bisa dijustifikasi. Ya. Ini kemarin saya coba flashback lagi sedikit ya mengenai Urban RFM ini. Kita butuh data DEM, ya kemudian ada data koefisien ya, koefisien runoff untuk tiap-tiap penggunaan lahan. Jadi sifatnya dia mengalirkan begitu dari yang tinggi kemudian menjadi sampai dia menemukan lahan yang tempat berhentinya runoff ya. Misal dari sini hujan di grid ini saja ya Bapak Ibu. Itu dia ketemu sampai seperti ini Bapak Ibu alirannya. Nah, sampai seperti ini. Kalau lihat di sini nih, alirannya begini, kemudian turun begini, dan setiap turun ke wilayah yang berikutnya ya, alirannya, itu volumenya berkurang sampai bisa jadi habis volumenya. Atau kalau tidak habis akan tertampung di sini. Ini yang di Urban RFM itu menjadi titik stop ini ya, runoff. Jadi perhitungan volumenya yang awalnya di sini mungkin turunnya 10 meter kubik per jam ya. Nanti sampai sini nih berapa sisanya? Itu baru dari sini. Ya. Misalnya dari sini 10 meter kubik per jam, di sini ternyata tinggal di sini tinggal 0,5 meter kubik gitu ya. Dari tempat lain berapa yang ke sini? Dari tempat lain ini mungkin berapa yang ke sini? Ini kita kalau satu-satu nggak selesai. Nah, sistem seperti ini yang dibangun di Urban RFM, sehingga selain kita bisa simulasikan debit totalnya, total wilayahnya, tapi kita juga bisa tahu titik-titik seperti ini yang menanggung volume besar ya. Kalau titik pemberhentian runoff ini ada yang kecil nilainya, itu berarti dia tidak menanggung volume aliran runoff dari tempat lain ya, atau mungkin dia wilayah itu saja gitu, jadi tidak bisa kemana-mana airnya, hanya di grid itu dan diserap oleh grid itu saja. Gitu. Nah kalau yang apabila ketemu yang seperti ini ya dan dialiri dari mana-mana gitu ya, itu saja alirannya ini besar banyaknya tergantung koefisien yang dilewati ya. Ini kan ada jenis penggunaan lahan apa gitu ya. Kalau penggunaan lahannya banyak, yang dilewati ini banyak padang rumput atau hutan ya, otomatis yang ke sini sedikit. Gitu. Misalnya jadi dari 10 tinggal 0,5. Nah, kalau yang dilewati ini ternyata permukiman semua ya. Bisa jadi 10 meter kubik ini sampai sini masih 9-an gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ini menjadi pertimbangan, yang menjadi perhatian yang ini nih, yang besar ini. Kalau segini sih nggak masalah 0,5. Tapi kalau sudah 9, nah, kita perlu nantinya bisa memilih jenis vegetasi apa yang bisa digunakan atau strategi apa, atau mungkin kalau saking terlalu banyaknya mungkin kita buat bentuk danau buatan seperti itu atau kolam resapan dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan dengan strategi yang kita inginkan. Nah ini kemarin saya sampaikan di acara kemarin ya, yang dengan acara di ITS begitu. Nah ini saya bahas kembali ya. Jadi kalau di sini contohnya, ya contohnya satu wilayah ini, kemudian ada penggunaan lahan di dalamnya. Nah di sini bisa terlihat Bapak Ibu ya, ada zona-zona yang memang dia menjadi lokasi pemberhentian runoff ya, seperti ini. Kemudian dengan Urban RFM ini kita bisa tahu selain ini
arah aliran, runoff, ya, kemudian volumenya kita tahu di tiap grid volumenya berapa, dan zona pemberian runoff sendiri itu bisa kita identifikasi ya. Di sini Bapak Ibu misalnya lihat peta yang ini yang pertama ini, bisa dilihat bahwa ada pemberhentian runoff ya, yang volumenya kecil. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini, mungkin seperti ini. Nah, kalau seperti ini nggak masalah ya, nggak masalah kita mungkin dengan strategi apa namanya IPR ya, pemanfaatan ruang yang baik ya, mungkin dari koefisien dasar hijaunya atau koefisien lantai bangunan atau PSB dan lain-lain ya, mungkin kita bisa siasati dengan itu. Tapi kalau sudah seperti ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, ini dia pemberhentiannya berhenti di sini, tapi akumulasinya banyak ya. Ini kalau di Urban RFM, Bapak Ibu mendapatkan informasi volumenya berapa, ya, meter kubik per jamnya berapa di sini yang harus diserap ya. Yang tertampung di sini berapa totalnya. Nah, kalau banyak seperti ini, ya, yang ini, ya, ada banyak tapi masih ini berarti dia hanya sering dilalui aliran, ya, tapi belum berhenti di sini. Nah, tapi kalau misalnya dalam pembangunannya kita jadikan apa namanya ruang terbangun juga, ya otomatis akan memperbesar akumulasi yang ada di sini. Gitu. Jadi ini aliran ya. Dengan melihat ini juga Bapak Ibu bisa mendesain jaringan drainase ataupun jaringan jalan begitu. Kalau misalnya konsep selama ini di Indonesia ya, jaringan jalan itu di bawahnya atau di samping kanan kirinya diletakkan jaringan drainase ya. Kenapa nggak dibuat seperti ini gitu, mengikuti pola ini jaringan jalannya, sehingga drainasenya pun juga mengikuti. Kalau selama ini kan enggak, jadi melihat aksesnya dulu kemana, dekat mana, gitu, kemudian dibangun aksesnya seperti itu. Sehingga terkadang akan berbenturan dengan arah aliran runoff-nya itu sendiri. Ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ada di sini. Ya, di sini ini runoff-nya berhenti di sini aja. Jadi dia turun hujan, ya di situ aja, tidak ngalir kemana-mana ya. Yang masalah itu yang begini-begini nih. Ya, yang menjadi masalah. Ya, ini sudah sudah dikalkulasi dengan ini juga Bapak Ibu juga dengan permukiman ya, data permukiman seperti ini gridnya. Ya. Jadi kalau yang tadi beberapa peta itu hanya ditunjukkan ya, ini resapannya berapa, warna kuning, maka di situ resapan rendah gitu. Tapi di sini di Urban RFM nggak begitu. Kita masukkan land use-nya pun juga tidak semuanya kan, di sini harusnya kan bentuknya seperti ini ya. Ini kan datanya sama sebetulnya. Ini kalau di pemukimannya dibuka gitu, bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu runoff-nya. Jadi tidak semua yang kuning ini runoff-nya sama, tapi berbeda-beda karena simulasinya per grid ya, simulasi per grid ya. Seperti itu. Jadi di sini tiap sel berisi informasi volume runoff yang terakumulasi dalam satuan meter kubik per jam dengan memperhatikan topografi, penggunaan lahan, runoff koefisien, dan curah hujan. Nah, harapannya dengan output analisisnya, ya, selain volume ini outputnya ada volume, ya, kemudian ada ini titik pemberhentian runoff dan ada arah aliran runoff ya, outputnya di OpenRFM ada 3 untuk simulasi. Jadi dengan melihat ini aja mungkin kita nggak tahu ya yang setidaknya kita bisa identifikasi di sini ada perlu resapan dan lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat di sini dengan arah-arahnya ini dan titik-titik pemberhentian kita bisa tahu di mana yang lebih krusial. Kalau ini katakanlah yang ini di sini kalau saya lihat di sini sama-sama pemberhentian ya. Tapi kalau yang ini dengan ini ya A dan B ini ya, ini A ini B itu walaupun
ini, tapi fungsinya apa namanya, hasil analisisnya menunjukkan bahwa yang A ini menjadi pemberhentian, ya, zona pemberhentian runoff, ya, aliran. Sedangkan B ini meneruskan aliran dari tempat lain ke A, seperti itu. Jadi volumenya juga tinggi. Nah, jadi analisisnya seperti itu Bapak Ibu, ya. Kalau sudah ketemu hasilnya, dicek lagi dengan informasi ini, ya, titik pemberhentian runoff, itu kita bisa dapat banyak justifikasi untuk perencanaan, apakah ini perlu kita jadikan daerah resapan atau mungkin strateginya ke IPR dan lain-lain, seperti itu. Apalagi kalau saya kawasannya sudah diketahui, ya, atau direncanakan sebagai apa gitu. Di sini mau dibangun permukiman, nah, ini pasti perlu diterjemahkan lebih detail, ya, penanganannya. Hal seperti ini pernah kita terapkan di Surabaya waktu itu dengan Bapeda, ya, Bapeko Surabaya. Kita coba simulasikan seperti ini di Surabaya Barat, dan di situ menghasilkan informasi yang cukup valid gitu, ya. Di sana kenapa banjir, ya nggak salah gitu. Zona-zona resapan titik intinya seperti ini, itu existingnya berupa permukiman. Ya gimana mau diserap gitu airnya. Nah seperti itu. Yang sampai sekarang kalau hujan deras pasti banjir di Surabaya Barat. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi analisis untuk interpretasinya ke arah sana. Kemudian ya ini silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan, ya. Jadi kalau bisa saya buat semacam penerapan, ya, RFM, ya, kaitkan dengan siklus tadi, ya, ada runoff. Itu pertama kita bisa lakukan, ya, kajian dari existing tutupan lahan. Kemudian kita lihat analisis dari volume genangannya, volume runoff-nya itu kemana dan berhenti di mana. Itu kita bisa mendapatkan beberapa poin, ya, untuk perencanaan. Ya. Pertama ada identifikasi debit, ya, debit runoff, kita bisa dapat informasi itu, dan titiknya di mana kita juga bisa tahu. Kemudian kita bisa identifikasi lokasi zona resapan, ya. Daripada sekedar menghitung akumulasi yang seperti tadi contohnya diterapkan di beberapa RTR, itu kita tidak bisa tahu apa-apa. Kalau di sini kita bisa tahu informasi mengenai zona resapannya ada di mana. Efeknya kita bisa rencanakan atau kita pertimbangkan untuk penanganannya nanti. Kita dibutuhkan untuk misalnya menyimpan air atau memang hanya untuk diresapkan begitu saja, ya, tergantung kebutuhan dan kondisi di wilayah, ya, wilayah perencanaan. Kalau di KN kemarin itu sengaja ditampung, jadi spot-spot seperti itu kalau untuk konteks ini ya dijadikan kayak semacam resapan yang bisa digunakan lagi gitu, semacam kolam gitu, ya, yang harus diolah dan dikembalikan lagi ke penduduk sekitar gitu. Karena sumbernya ya dari air hujan ternyata. Kemudian ya ini dari existing Bapak Ibu. Jadi di sisi existing land use itu kita sudah bisa analisis, ya, kemungkinannya, kemudian justifikasi apa. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap saluran drainase. Saluran drainase juga kita bisa lakukan. Jadi kalau di sini saluran drainase kita bisa melihat arah alirannya, ya, arah alirannya seperti apa. Jadi banyak juga yang drainase itu timpang, ya, yang seharusnya airnya bisa mengalir jadi tidak mengalir karena ya memang itu bisa dilakukan pada saat pembangunan, tapi sebaiknya dalam pertimbangan ini, ya, dalam perencanaan secara skala yang lebih makro itu bisa diidentifikasi aliran arah drainasenya, tujuan drainase dan arah alirannya kemana itu lebih baik, jadi tidak akan mengganggu sistem siklus alirannya yang terjadi nanti. Kemudian yang kedua dengan land use, Bapak Ibu. Jadi kita punya data
kita punya existing, kemudian kita bisa simulasikan, otomatis komposisi penggunaan lahannya akan berbeda ya, akan berbeda, dan kalau berbeda seperti itu, debit runoff-nya juga akan berbeda ya. Jadi kalau saya ini di sini misalnya di sini Bapak Ibu, misal di sini adalah 10 meter kubik ya, misal di sini, yang dengan komposisi land use seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya di simulasi ya, perkembangan pemukimannya itu bisa seperti ini. Kemudian nah ini dari isi permukiman ya. Isi pemukiman ini bisa jadi berbeda Bapak Ibu. Bisa jadi nanti 15 ya. Atau 20 bahkan seperti itu. Tergantung ini alirannya dari mana aja ya. Mungkin next kita bisa kembangkan Urban RFM ini untuk mendeteksi kalau di sini titik pentingnya ini pengaruhnya dari mana aja ya. Jadi dia akan mendeliniasi zonanya. Next untuk kita kembangkan ke arah sana nanti. Tapi setidaknya informasi ini sangat penting ya kalau misalnya kita melakukan simulasi gitu. Jadi dia akan mengakumulasi ini beda nantinya. Ini alirannya berapa. Bisa jadi muncul baru ya. Mungkin di sini nanti yang tiba-tiba lebih tinggi daripada lainnya. Jadi itu yang bisa kita simulasikan dengan land use dikaitkan dengan Urban RFM. Begitu juga untuk planning Bapak Ibu. Jadi dengan prediksi ini yang kedua ya. Jadi kita existing aja sudah bisa mengevaluasi saluran, identifikasi lokasi zona resapan, rate of existing kita bisa tahu. Ya, totalnya juga. Kemudian kalau dikaitkan dengan prediksi kita bisa mempertimbangkan nanti peraturan zonasi ya, terutama di zona-zona resapan yang runoff tinggi. Selain runoff-nya tinggi juga ada potensi terkonversi di situ. Ya. Seperti tadi Bapak Ibu ya di sini, misalnya saya kembangkan lagi ya. Di sini saya lihat kalau di sini saya lihat sudah masuk ini ya, ketutupan zona permukiman ya. Misalnya nanti ada ya, Bapak Ibu di sini zonanya. Misal di sini. Ini zonanya sudah runoff-nya tinggi, tapi tidak ada bangunan ya sementara ini. Tapi kalau disimulasikan dia akan menjadi bangunan ya. Misalnya begini. Nah, ini kan lebih apa namanya? Lebih berdampak Bapak Ibu. Di sini runoff, akumulasi runoff tinggi, awalnya tidak terbangun, nggak terjadi masalah ya, karena nggak terbangun begitu. Tapi ketika disimulasikan dia menjadi terbangun dan ini akumulasi menjadi lebih tinggi, ya, otomatis akan terdampak nanti di sini akan ada banjir dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa dengan prediksi simulasi kita bisa identifikasi zona-zona seperti itu. Ya, akumulasi runoff-nya tinggi, tapi potensi konversinya juga tinggi di sana. Kalau diprediksi dia berubah juga fungsi lahannya. Jadi kita bisa lakukan itu. Dan dengan prediksi kita bisa menjadi input ya buat simulasi ya, misalnya zona-zona runoff itu yang spot-spot pemberian runoff bisa kita jadikan barrier ya seperti itu supaya tidak terkonversi ya juga bisa ya. Dengan mekanisme yang ada di land use kita bisa mengalokasikan ruang seperti itu. Kemudian strategi insentif dan insentif ya bisa kita terapkan di wilayah-wilayah tertentu yang sekiranya terkait dengan runoff tadi ya, akumulasi runoff tadi. Mana wilayah yang perlu diberikan dukungan insentif ya, dalam arti pembangunannya, infrastrukturnya, fasilitasnya. Tapi ada beberapa lahan yang sekiranya kita tahu bahwa di situ runoff-nya tinggi gitu ya, runoff-nya tinggi, akumulasi runoff tinggi, kemudian kita kasih jalan, pembangunan jalan di sana diteruskan begitu pembangunan jalan, otomatis dia akan jadi lahan terbangun ya. Seperti itu kan ada semacam insentif infrastruktur di situ. Malah bermasalah. Gitu. Seharusnya lahan seperti itu ya kalau bisa ya kita untuk infrastruktur tertentu kita batasi untuk menjangkau wilayah-wilayah tadi yang resapan tadi ya. Tentunya dengan beberapa teknik yang lainnya, strategi insentif dan disinsentif, termasuk mungkin dari
apa namanya, mungkin saya nggak tahu ya teman-teman di bagian yang insentif ini apa bisa pajaknya ditinggikan dan lain-lain ya, sehingga meminimalkan pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian tahap yang terakhir itu kalau kita sudah punya existing, kita simulasikan bisa, kita prediksi juga bisa analisisnya. Kemudian kita buat rencana pola ruangnya. Rencana pola ruang kita bisa kembalikan lagi Bapak Ibu ke UNRFM untuk memfinalisasi rencana pola ruang. Apakah betul zona-zona tadi yang di atas ini, ya, zona-zona ini, apakah betul dia bisa kita buat planningnya menjadi lahan terbangun atau seperti apa ya? Untuk memastikan itu apa menjadi lahan non terbangun saja ya, supaya lebih aman. Mudahnya mungkin seperti itu. Ya. Kemudian bisa digunakan untuk perancangan drainase karena kalau sudah ditetapkan rencana pola ruang, kita gambar rencana pola ruang yang otomatis akan beda lagi ya, akan beda lagi alirannya seperti itu. Alirannya akan kemana, kemudian volumenya berapa ya, itu akan beda hasilnya seperti itu. Mungkin aliran sama ya, aliran sama tapi akumulasinya beda ya Bapak Ibu. Karena alirannya ini pakai dam, ya, jadi ketika ketemu permukiman ya juga akan tetap mengalir ke situ, jadi tidak belok ke mana. Gitu. Atau menggunakan dam, tapi akumulasinya akan berbeda nanti. Ya, akumulasinya berbeda. Ya, ini bisa digunakan untuk perancangan drainase, ya. Kemudian juga kita bisa menetapkan vegetasi, ya. Vegetasi apa yang dirasa cocok untuk mengatasi zona-zona resapan atau bahkan zona-zona alirannya. Tidak harus di zona-zona pemberhentian run-off, tapi zona-zona yang kemungkinan akan dilalui run-off yang seperti apa yang tadi saya tunjukkan seperti ini ya, zona-zona aliran ini. Nah ini, ya, jadi di sini ini zona alirannya, bukan pemberhentian tapi zona aliran. Nah ini kita bisa siasati juga dengan seperti apa begitu strateginya. Ya, ada finalisasi rencana pola ruang, rencana drainase, penetapan vegetasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Terakhir, tadi disampaikan oleh Mas Ahmad juga ya, ada perencanaan intensitas ya, memanfaatkan ruang. Jadi kalau zonanya zona resapan atau zona aliran ya, zona aliran yang cukup volumenya banyak ya, yang dibawa oleh wilayah tersebut, kira-kira intensitas pemanfaatan ruangnya seperti apa. Nah, kita bisa siasati dari KDP, KLD, KDH, yang koefisien dasar hijau, lantai bangunan, GSP-nya ya, termasuk koefisien fisik bangunannya ya. Seperti itu. Banyak berapa persen area terbangun dan terbangun untuk resapan, nah kita bisa siasati dengan itu. Yang umumnya disamakan Bapak Ibu ya, ada template-nya gitu, di copy paste. Jadi mungkin tidak seperti itu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kita bisa detailkan di beberapa lokasi yang diperlukan. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan boleh ditanyakan. Ya Pak. Ya silakan Pak John. Ya ini menarik sekali Pak, karena apa? Yang saya mau tanyakan ini terkait dengan erosivitas Pak. Kan ini kan kita dengan urban RVM ini kan sudah bisa mengetahui potensi banjir Pak ya. Iya, iya. Hanya kan kalau untuk kota yang berada di tempat yang datar mungkin relatif kita bisa lebih mudah karena nanti perhitungannya kan hanya dengan apakah debit yang muncul volumenya sudah tercover oleh drainase atau belum, ya kan Pak? Ya, ya. Nah, tapi kan pada daerah yang ada perbukitan atau pegunungan yang lumayan ekstrim, itu kan kita susah memprediksi Pak, seperti tiba-tiba terjadi banjir bandang gitu, seperti di Sentani tahun 2019 di Kabupaten Jayapura Pak. Ya. Saya punya tetangga baru datang ke rumah orang tuanya, dia pulang rumahnya udah nggak ada Pak. Disapu rata Pak. Jadi udah nggak tahu rumahnya yang sebelah mana juga bingung gitu. Ya, karena ya. Itu kan di perumahan Pak, dan itu udah ini rata dengan tanah gitu. Sisa bangunan juga ini. Sungai Pak ya? Sungai Pak ya berarti ya? Nggak juga Pak, tapi
Ya itu karena apa? Kiriman gitu Pak ya, yang gabung Pak dengan debit air yang tinggi gitu Pak. Ya, betul. Karena ada apa itu tadi Pak, tutupan lahan yang apa, lahan terbuka. Ya, jadi banjirnya itu banjir dengan ini, dengan sedimen apa, dengan lumpur, dengan pasir Pak. Karena itu kan pegunungan Pak. Nah, yang seperti itu mungkin yang ini menarik Pak, karena ini baru satu sisi, dan juga kan baru-baru ini kan gempa Pak ya. Jadi gaungnya tata ruang berbasis kebencanaan ini kan lagi hangat lagi nih. Iya. Pasti semua dokumen yang masuk Linsek ataupun ini yang masuk ke pembahasan di ATR pasti akan ngecek itu. Iya. Nah, kita ini kan sudah, paling tidak ini kan sudah apa? Sudah masuk di saat ini, sudah akurat dengan ini, dengan apa? Dengan kebanjiran ya Pak ya. Tapi kan gempa kan kita susah juga ya, karena kita nggak tahu kapan terjadi. Betul Pak. Iya. Nah itu Pak, jadi ini sangat menarik kalau misalnya nanti kapasitasnya drainase nggak kuat, ya kan mungkin di drainasenya ya bisa ditambah lagi dengan sumur resapan Pak ya. Iya. Iya, ini mungkin itu Pak, mungkin apa dari sini ya kita mungkin bisa itu tadi, bisa apa? Bisa memperkirakan drainase dan ya itu tadi, kalau kebutuhan mungkin kalau dekat dengan laut ya bisa jadi kanal pengendali banjir Pak ya, karena bisa dibuang kan gitu. Karena itu paling banyak di RDTR tuh bermasalahnya penghitungan ini nggak ada Pak, rata-rata jarang sekali nih penghitungan apa. Ya seperti itu Pak John. Iya, banyak sekali Pak, dan mereka kan lebih cenderung ke bangunan Pak ya, intensitas ya itu tadi. Jadi akibatnya ya ini yang resiko yang seperti ini kurang terperhatikan. Iya Pak. Mudah-mudahan lah ke depan, dan juga ya kita yang ikut pelatihan ini sudah harus ini. Jadi apa, dalam peraturan zonasinya itu ya tidak hanya melihat dari sisi, jadi kawasan yang apa, yang sebenarnya itu dari sisi ininya punya potensi banjir, tapi karena mereka bisa merawat drainase apa itu kan kita bisa dikasih insentif Pak ya. Betul. Kemudian juga bagi yang menyediakan apa, yang tidak membangun semua couplingnya untuk bangunan, nah itu juga harusnya kita perhatikan juga untuk sebuah insentif. Betul Pak. Jadi ada insentif ke sosialnya Pak ya. Iya betul Pak. Menarik, ya jadi menarik. Ya, karena saya belum saya nggak ngerjain RDTR tahun ini, jadi kalau di RT/RW saya perhatikan itu Pak. Jadi kita harus ngasih insentif untuk mereka yang mau memperhatikan lingkungan. Jadi kalau kawasannya itu dibikin RTH ya mungkin pajaknya bisa diturunkan kan begitu Pak. Betul. Memang bisa, ada NJOP di situ, tapi kan kita harus memberikan penghargaan juga gitu. Betul. Mungkin anggaran tiap tahun Pak ya ke RT, tapi juga harus gitu. Harus ada evaluasi Pak. Iya. Menarik Pak John. Iya, baik Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Sama-sama Pak John. Jadi terima kasih nih. Ini saya baru ini ya, kebayang ada insentif kalau sosial gitu ya. Menarik kalau misalnya bisa diterapkan seperti itu. Jadi akan ada apa namanya ya, kalau sekarang kan banyak ya desa-desa yang mendapatkan penghargaan dari daerah tempat gitu. Nah, mekanisme ini mungkin bisa dilemparkan ke apa namanya, ke perangkat desa juga, perangkat ya instansi begitu ya, untuk menjaga wilayahnya, termasuk tadi Pak John ya, misalnya merawat drainasenya atau apa, waktu itu dengan sistem yang sudah dibangun dari analisis yang sudah baik gitu ya, itu bisa berlanjutkan ya dengan sistem tadi. Menarik. Terima kasih Pak John sharing-sharingnya. Terus yang terkait dengan ini, jadi sebetulnya urban RTM ini ditujukan sebetulnya untuk wilayah yang ini Pak John, wilayah yang flat ya sebetulnya, karena kalau di pegunungan biasanya kita sudah cukup jelas apa namanya arah alirannya, gitu ya. Dikir-kir gunungnya seperti apa, ya. Kemudian lembahnya di bagian mana, kita cukup jelas.
dan titik-titik hentinya aliran itu mungkin bisa kita mungkin relatif lebih sedikit ya dibanding ini. Tapi ya itu kalau dikaitkan dengan kondisi banjir kiriman dan lain-lain ya mestinya dengan analisis ini juga sedikit bisa kita menjustifikasi ruang gitu. Yang harapannya tidak terjadi bencana seperti yang di tempat Pak John alami ya. Nah, kalau di kota karena cenderung flat, jadi titik-titik henti dari runoff ini tersebar banyak dan terkadang drainase itu juga ada yang tidak berjalan Bapak Ibu ya. Pasti kalau di kota banjir ada salurannya tapi kok tetap banjir ya. Ya karena seperti itu. Dirancangnya tidak pada titik-titik hentinya, kemudian asumsinya semua drainase akan mengalir gitu ya, dan ketika ada akumulasi dari runoff yang tidak sampai ke drainase itu menjadi masalah. Jadi ya seperti itu kondisinya. Harapannya bisa menjadi membuat kita dapat menjustifikasi ruang yang lebih sesuai. Jadi saya lihat ada ini. Ya, silakan Mas Ivan, silakan. Ada. Baik, Assalamualaikum Pak Sakti. Ya. Ya, saya kira memang menarik sekali memang materi-materi yang selama ini yang telah dipaparkan Pak Sakti. Ini mohon maaf Pak Sakti sebelumnya memang tidak bisa ikut secara full time. Memang alhamdulillah baru selesai wisuda Pak Sakti 2 hari yang lalu. Makanya semalam nggak bisa ngikuti secara Pak Sakti. Mohon maaf. Nggak apa-apa, ya, siap. Ya, menarik Pak Sakti. Saya kira tadi apa juga yang telah disampaikan oleh Bang Joni. Bang Joni ini kami beberapa kali memang berkesempatan ikut, ini terakhir memang ikut di tata ruang dari PSP ini Pak Sakti. Jadi saya lihat memang semangat Bang Joni begitu berapi-api dan membara Pak Sakti. Jadi saya kira Pak Sakti kan, saya kira ini memang paket lengkap nih Pak Sakti. Saya memang dalam 2 tahun ini memang tidak terlalu mengikuti. Kebetulan memang di Kabupaten Gailuas sendiri Pak Sakti di Provinsi Aceh itu kan di tempat saya saat ini sedang revisi RT RW dan penyusunan RDTR di salah satu kecamatan Pak Sakti. Itu informasi terakhir memang yang saya dapat memang untuk RDTR udah beberapa waktu ini memang tidak ada progres. Jadi informasi yang saya dapatkan memang ada kendala-kendala memang di substansi RDTR tersebut sehingga memang tidak bisa selesai sampai saat ini Pak Sakti. Jadi saya kira memang dari substansi materi RT RW yang saya pelajari secara pribadi di Orgias ini memang saya kira sangat lengkap Pak Sakti. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bang John sendiri memang di RT RW yang saya amati selama ini memang belum sedetail yang Pak Sakti jabarkan saat ini. Saya kira ini memang forum Urgeos terutama Pak Sakti dan rekan-rekan termasuk Mas Erfat sendiri ini menjadi recommended lah. Ini recommended ini bisa menjadi satu kolaborasi lah Pak Sakti antara pemerintah daerah bersama akademisi dalam hal ini mungkin ITS ya Pak Sakti ya. Saya kira memang itu salah satu obat lah penawar yang selama ini di mana revisi RT RW maupun RDTR menjadi mandat. Saya kira memang ini kolaborasi ABCGM lah salah satunya ITS itu saya kira menjadi patut diacungi jempol Pak Sakti. Terima kasih Pak Sakti, ini memang nanti tidak bisa memang saya ikut secara full, tapi memang nanti saya pelajari memang secara teliti melalui video-video rekaman Pak Sakti. Terima kasih Pak Sakti atas ilmunya selama ini. Ini masih menunggu satu aplikasi lagi Pak Sakti. Ikan mat tadi Pak Sakti, yang LQ dan tipologi kelas itu memang saya tunggu memang untuk pembelajarannya Pak Sakti. Terima kasih Pak Sakti atas ilmu-ilmunya. Sama-sama Pak. Salam sehat Pak Sakti. Salam juga buat rekan-rekan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Ya, jadi di sini harapannya yang kita sharing ini Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu yang masuk di ranah praktis gitu juga bisa membantu daerah. Gitu. Jadi bisa menerapkan langsung karena saya melihat cukup bahaya ya RTR, ya perencanaan RTR, karena RTR itu kan embrio dari suatu perkotaan, gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dari awal saja perencanaannya, itu kan wilayah-wilayah yang direncanakan perkotaan, seperti itu. Kalau dari perencanaannya tidak cukup matang, ya, misalnya seperti ini, gitu ya, run off, perhitungannya seperti itu, ya nggak salah. Kalau ya jangan disalahkan pemerintah ya, kalau di wilayah perkotaan itu selalu banjir, gitu. Karena ya begitu perencanaannya. Ya, jadi hanya dimasukkan sebagai atribut yang diminta gitu ya, dalam pelaporan, jadi dianalisis ya memang arahannya seperti itu yang ada dan teknologi yang ada mungkin ya hanya bisa menjawab itu, tapi harapannya dengan beberapa tools yang kita sharing di sini Bapak Ibu bisa lebih mendetailkan lagi, setidaknya harapannya ke depan implementasi di perencanaan dan eksekusi di pembangunannya bisa menjadikan kota-kota yang lebih baik ya, jadi termasuk tahan bencana ya, termasuk yang run-off ini dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih banyak atas masukannya Pak Ivan, Pak John. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan sampaikan silakan. Kalau tidak ada kita masuk ke kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi saya memberikan beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, analisis yang ada dalam ranah praktek seperti tadi Bapak Ibu RTR itu belum dapat memberikan rekomendasi ya dari penerapan perencanaan seperti alokasi ruangnya di mana, sistem drainase seperti apa, itu belum bisa menjawab ke arah situ. Jadi harapannya dengan urban RPM ini untuk run off ya bisa meningkatkan kita mengambil keputusan gitu dalam perencanaan, terutama peningkatan kualitas ya. Misalnya kita bisa alokasi ruang, merancang sistem drainase yang lebih baik ya, justifikasi terhadap IPR-nya, intensitas pemanfaatan ruang. Jadi biar sustainable begitu. Kalau orang wacana sustainable itu susah ya. Kalau di sini ada 10 alat analisis ya di kerja kita ini. Ada 11 ya, ada 11. Jadi itu kan kemungkinan akan lebih banyak lagi. Memang itulah untuk mencapai sustainable itu tidak mudah. Jadi baru dari aspek run-off ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, penerapan analisis run-off ini dapat dikomunikasikan dengan prediksi penggunaan lahan, ya, seperti land use Bapak Ibu, untuk memberikan skenario dampak penanganan yang dirasa lebih efektif dan efisien ya, dalam menangani permasalahan penanganan run-off. Ya. Termasuk nanti untuk usulan rencananya, baik itu IPR atau insentif tadi yang disampaikan Pak John. Ya. Menarik sekali nih tadi masukan yang diskusi yang terbangun ya. Saya juga belajar hal-hal baru dari Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain ingin disampaikan atau diskusi atau pertanyaan silakan. Ini materi terakhir ya, slide terakhir ya dari materi hari ini. Besok jam 1 kemungkinan informasi dari Pak Katsu akan memberikan materi terkait dengan ekonomi, analisis ekonomi makro ya, dengan Economic. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang lain ditanyakan. Kalau sudah jelas kita bisa cukupkan ya Bapak Ibu untuk materi hari ini. Ada Bapak Ibu? Iya Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak John. Iya, yang pertama mengenai jadwal besok Pak. Kalau ya, bisa ya. 1:30 Pak. Oh, oke. Usulan aja Pak, usulan. Ya, Pak John. Saya coba. Takutnya ini agak nyandak gitu, nggak nyandak nanti kalau jam 1 gitu Pak. Kan barusan pulang Jumatan ya. Betul. Baik. Terus ini Pak terkait pengaplikasian Pak urban RVM-nya ini dengan land use itu kita apakah pengaplikasiannya itu Pak? Jadi kita mana yang lebih dulu Pak? Ya, kalau tadi Pak, jadi kita bisa kita existing juga bisa kita olah dulu gitu Pak John. Kemudian kalau mau prediksi pakai land use juga bisa, nanti kita olah dengan hukum RVM juga bisa. Dengan output yang berbeda-beda Pak nanti justifikasinya seperti ini.
Oh iya. Berarti ini Pak ya, urban RPM dulu baru land use sim Mbak, atau bagaimana? Kalau untuk dikaitkan sama land use sim-nya dulu Pak di eksekusi baru. Oh, land use sim dulu Pak ya? Ya. Oh baik Pak ya. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak John. Jadi tanpa land use sim sebetulnya Bapak Ibu juga bisa ya. Misalnya kita punya existing pembangunan lahan atau rencana pembangunan lahan, kita desain secara manual begitu. Mungkin Bapak Ibu yang planner yang cukup expert di rancang wilayah gitu, rancang kota, tidak pakai simulasi, juga ada intuisi untuk rencana, ya silakan juga bisa dikaitkan dengan urban IPM seperti ini. Tapi alangkah baik kalau antisipasi perubahan-perubahan itu bisa masuk di land use gitu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Pak John, Bapak Ibu ada lagi yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan Bapak Ibu ya. Baik, saya pikir itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi urban runoff ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti bisa lanjut diskusi di grup atau pertemuan berikutnya. Terakhir besok Bapak Ibu ya, untuk agenda kita. Saya lupa untuk diskusi malam, kalau nggak nanti apa besok gitu, saya lupa. Nanti coba saya cek lagi Bapak Ibu untuk diskusinya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau terkait tugas yang belum selesai bisa dicoba selesaikan. Setidaknya ada pengalaman menggunakan tools, ya, itu penting Bapak Ibu. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tetap sehat selalu. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Sandi. sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya stop recording Bapak Ibu.